Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Dadan di Birman Indonesia. Nah, kali ini saya lagi berada di rumah produksi rendang Maki Rosa. Nah, mungkin Sobat Birma pernah lihat nih, seperti ini nih penampilannya nih. Nah, katanya sih ini sering dibawa orang untuk perjalanan umroh, bahkan sampai ke Turki. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai rendang Maki Rosa ini, mari kita langsung ngobrol sama pemiliknya. Sekarang saya lagi bersama Ibu Nurzakiah Saniago, atau lebih orang menyebutnya Mak Cik. Assalamualaikum Mak Cik. Waalaikumsalam Kang Dadan. Kabar sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Kang. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Mak Cik nih, sebelum kita bicara panjang lebar nih. Ini Mak Cik ini kan Padang ya? Iya. Biasanya kan panggilannya unik nih. Kenapa Iya. orang manggilnya Mak Cik? Iya ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya beberapa konsumen juga sama teman-teman. Karena di Padang tuh kan yang lebih dikenal Uni gitu. Ya. Sebenarnya sedikit cerita dulu, pernah 2013-14 gitu, Maci pernah Uni Rosa awal-awalnya dulu nih cikal bakal rendang ini. Jadi Uni Rosa. Setelah Maci mau mendaftarkan ke Haki, ternyata Uni Rosa itu sudah ada gitu. Sudah ada yang pakai. Iya, sudah pakai. Itu memang belum familiar lah ya Uni Rosa itu. Cuman Maci kan jaga-jaga gitu. Kenapa Maci? Kalau di kampung Maci itu, Maci kan berasal dari Sumatera Barat ya. Di pesisirnya itu namanya Painan, kampung kecilnya itu Air Haji. Jadi di situ Maci itu 6 bersaudara, Maci yang paling kecil. Jadi di sana itu ada Pakci, ada Maci. Jadi kalau tante itu Mak dipanggil sama keponakan. Kebetulan Maci itu adalah tante yang paling kecil, dipanggillah Makci. Tante yang paling kaci. Memang tidak terlalu familiar di Kota Padang karena Uni gitu. Cuman ada di daerah-daerah tertentu kayak di Painan itu, di kampung kecil Maci itu Pakci, Makci, ada memang. Di saat Maci memang tidak mendaftarkan Uni Rosa itu sebagai brand Maci, tentu kita kalau udah mendaftarkan itu kita harus menyiapkan plan A, plan B. Akhirnya Maci mikir, apa ya nama selain pada Uni Rosa gitu. Maci mikir karena apa? Maci ini sebenarnya bukan panggilan keponakan ke tante lagi, ternyata udah menjadi panggilan keluarga besar karena mewakili anak-anaknya Maci gitu. Akhirnya Maci merasa di perantauan ini mungkin rasa rindu Maci itu memakai nama kesayangan dari keluarga. Ya kan Maci ini bukan keponakan lagi loh. Kadang-kadang ayahnya panggil Maci gitu. Kalau Rosanya ini? Rosa itu nama kecil Maci. Jadi kecil. Maci Rosa. Nah, walaupun namanya Nurzakiah Saniago kena ada za-nya. Ya. Nah, Maci untuk usaha sendiri nih, awal mula Maci kepikiran mau usaha rendang ya, salah satunya ya. Itu seperti apa? Ya sebenarnya karena memang ini ya awalnya nggak kepikiran untuk bisnis gitu. Maci itu dari tahun 90-an itu ya 92 itu kira-kira tahun 92 sampai 2007 itu sebagai tenaga kesehatan gitu. Berarti kita itu sebagai karyawan, orang yang digaji. Nah, mungkin plus minusnya pasti ada ya. Kalau kita bekerja itu kita tidak pernah pusing memikirkan omset ya, karena kita sudah tahu berapa gaji kita, mau sepi kayak pasien apa tidak, gaji itu sudah ada. Cuman di lain hal tentu kita terikat, kita tidak punya kebebasan, kita kurang berekspresi dan kuranglah perjuangannya gitu. Di tahun 2007 berarti hampir sekitar 18 tahun lah ya. Maci itu diminta suami untuk istirahat aja gitu 2007. Janganlah bekerja di rumah sakit, kemudian melalui diskusi yang panjang bekerja dan mencari uang itu di rumah saja. Jadi bukan berarti nganggur, enggak, bekerja lah gitu. Berarti Maci ini kan ngambil keputusan yang mungkin sangat berat ya. Kan tadi bilang Maci itu kan sebagai seorang tenaga kesehatan ya, yang sudah otomatis kan tiap bulan itu kan ada gajinya. Nah sekarang ngambil usaha. Iya.
Sebenarnya karena memang Mbak Ci itu bukan berpikir untuk bisnis ya, maksudnya gini. Karena Mbak Ci yang pertama tidak latar belakang keluarga bisnis, tidak berlatar belakang pedagang, kita tuh semua tuh orang bekerja gitu. Jadi tidak kepikiran ini harus mempersiapkan ini itu tidak. Yang penting memang kita tidak bekerja karena yang pertama memang udah capek juga ya, karena sebagai tenaga kesehatan itu kerjanya bisa malam, bisa sore, kalau sore itu pulang malam gitu. Memang di batin sendiri memang sudah merindukan, sudah mendambakan itu di rumah dan mengawasi anak-anak mencari uang di rumah. Tapi nggak ada persiapan juga waktu itu karena memang nggak ada basic, tidak ada rencana apa-apa saat itu gitu loh. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat aja dulu. Jadi setelah dalam istirahat itu mungkin nggak sampai 2 tahun lah ya gitu. Masih istirahat itu kan 2007. 2009 masih coba-coba tuh bisnis konveksi gitu. Memang masih suka dengan dunia ini ya apa namanya fashion gitu. Ternyata kan keahliannya nggak di Maci bukan tukang jahit, Maci bukan tukang pola, Maci mengerti aja ini bagus. Ternyata memang di situ Maci belajar gitu. Ketergantungan Maci itu sangat tinggi kepada orang yang ahli tukang gunting, ahli menjahit. Di saat orderan kita banyak, kita punya janji, tapi ternyata kita nggak bisa melakukan. Nah, jadi terjadilah mungkin Makci merasa di situ bukan dunia saya gitu. Barulah dari pengalaman gagal konveksi itu belajar dari kegagalan. Oh, berarti kalau seandainya membuat usaha sesuatu itu walaupun kecil, tapi kita bisa melakukannya gitu. Bagaimana mungkin kita itu bisa mengajarin anak buah kita kalau kita tidak bisa melakukannya. Nah, itu yang kedua, di saat masa-masa genting orderan ada tapi pegawai tidak ada misalnya, nah kita nggak bisa berbuat apa, ketergantungan sama pegawai ya. Nah jadi kenapa memilih rendang? Karena rendang ini kenapa? Yang pertama Makci berasal dari Kota Padang. Walaupun Makci tidak pintar-pintar amat memasak awalnya, tapi setidaknya bisa belajar dari ibu, tapi dari makan nenek. suka. Makan suka. Kita bisa belajar. Kita belajar maksud Makci beda dengan konveksi tadi. Ya. Maksudnya gini, nggak apa-apa gagal ya. Makci sudah mengikhlaskan gagal lah ya gitu. Tapi nggak apa-apa kita belajar. Berarti kita mencoba. Jangan salah lagi memilih itu. Kenapa milih rendang? Yang pertama rendang ini nggak perlu kita perkenalkan. Siapa yang nggak kenal rendang? Satu, kita bukanlah duta rendang, kita hanya melanjutkan aja satu. Kemudian tempat belajar tuh banyak, nggak perlu Makci ke Padang, bisa belajar kepada ibu, kepada nenek, kepada saudara, paling gampang banget. Setidaknya kalau seandainya misalnya ada pesanan tim kita tidak ada, kita masih bisa janji karena Makci bisa melakukannya dalam kapasitas yang terbatas. Itu produk Makci Rosa ini apa nih yang dijual? Ya kalau yang namanya rendang Makci Rosa itu udah pasti rendang ya, itu rendang. Cuman kan di rendang itu sendiri tidak, orang kalau rendang tuh ngomong rendang pasti rendang daging. Iya, saya kepikirannya daging. Ya, tapi kan dengan apa namanya, dengan berjalannya waktu ya, kita melihat kebutuhan konsumen itu sendiri. Ya kita harus bisa mengembangkan diri. Sebenarnya bukan Makci pencetus, karena kita tuh hanya mengikutin aja. Sebenarnya kalau rendang misalnya rendang kacang merah. Kacang merah ini rendang yang memang protein nabati ya, bukan hewani ya. Nah, dia ada proteinnya tercukupi. Ini biasanya untuk orang vegetarian, untuk konsumen yang di atas 50 tahun. Dia suka rendang tapi jangan daging, ada solusinya. Dan ini bukan Makci yang apa namanya, yang menginovasi, ini sudah banyak ya, sudah banyak yang ini. Kemudian ada rendang jamur ya, sekian banyak jamur yang Makci coba. Hanya jamur tiram yang warna putih itu yang cocok untuk kita bikin rendang. Ini juga bagus juga untuk vegetarian gitu. Berarti kalau persepsi saya nih Makci kan, kalau yang tadi dibilang kalau rendang itu kan identik dengan daging nih. Nah tadi Makci ini cerita nih ada kacang. Emang yang disebut rendangnya itu di mananya nih? Iya. Kan orang bingung saya tadi itu. Ini ya, Makci ini kan bukan ahli rendang gitu. Makci ini kan juga rendang turunan sebenarnya. Cuman Makci secara sederhana aja ya. Jadi takut karena kan ahlinya pasti ada lah gitu. Jadi kalau Makci bilang oh ini tidak rendang, enggak. Cuman kalau seandainya misalnya gini, orang tidak mau makan rendang daging, kemudian orang tuh bikin rendang kacang merah, kemudian kita masukin kacang merah,
Jadi rendang kacang. Dia tetap aja rendang, ada rendangnya. Rendang kacang merah. Berarti yang disebut rendang itu bumbunya. Berarti bumbunya. Oh, Jadi ini, iya. ini kayak gini nih. Baru Kayak tahu gini nih nih. saya. Nih kan. Ini kan ada santan, ada cabe, ada bumbu kering. Bumbu kering itu yang pala, cengkeh, apa lagi ya? Yang kayu manis ya. Itu tentatif, tergantung selera. Kemudian nanti kita aduk, itu yang namanya kalio. Setelah dia 4 jam, biasanya 4 atau 5 jam itu kan kita masukin daging. Karena orang taunya kan rendang itu daging ya. Sebelum dimasukin itu kan ini nih. Oh, ini yang Kan ini dijualnya itu ini bumbu semua nih. Ini Nggak ada daging atau yang lainnya gitu. enggak, ini sebelum kita masukin daging, sebelum kita masukin ini dulu nih prosesnya. Nah, sekarang kalau seandainya misalnya kita masukin daging namanya rendang daging. Nah, berarti ada proses lagi berapa jam. Kita masukin kacang namanya rendang kacang, kita masukin apa namanya jamur namanya rendang jamur. Nah, berarti kalau menurut sederhananya Maci nih, mohon maaf nih para pakar di Sumatera Barat ya. Nah, jadi sederhananya yang rendangnya kan ini berarti. Apapun yang kita cemplungin medianya ini ya berarti ya. Ya. Nah, jadi memang akhirnya Maci berpikir sekarang untuk mempermudah para wanita karir yang memang nggak mau repot dengan rendang, dengan bumbu segala macam. Kita jual aja yang begini. Kemudian nanti tinggal ibu-ibu di rumah, para wanita karir ya, para bapak-bapak nih yang hobi masak, nggak perlu repot harus beli cabai, beli ini segala enggak, udah beli aja nih yang kayak gini. Nah, nanti tinggal mau masukin apa, masukin kentang atau apa, cukup. Kita kasih nama ini pasta rendang atau bumbu rendang instan. Ini ngomong-ngomong nih Mas, kan rendang ini ada macam-macam nih khasnya. Mungkin Padang itu kan ada dari Bukit Tinggi atau Pariaman. Nah, untuk Maci Rosa ini dari mana nih khasnya? Kalau Maci kan kampung kecil Maci kan di pesisir selatan, Painan dan desanya itu Air Haji. Asana ini bukan? Nah, ini Air Haji ya, gitu. Berarti Painan pesisir selatan. Benar kata Kang Dadang tadi, memang ada ciri khas rendang ya. Cuman kalau menurut Maci ya, rendang Maci ini nggak bisa dibilang ciri khas Painan juga gitu. Jadi Maci karena temannya banyak, Maci suka rendang hitam itu dari Solo misalnya. Ada juga rendang itu yang basah atau yang warnanya agak merah. Itu semua Maci inin aja, Maci gabung-gabung gitu. Jadi Maci ya rendang Padang aja gitu. Jadi bukan ini ciri khas Painan, enggak juga. Kenapa? Karena rendang Maci juga agak kehitam-hitaman juga gitu. Nah, kalau rendang hitam kan biasanya identik dengan ini rendang Solo, rendang Bukit Tinggi, padahal Maci Painan. Jadi nggak bisa dibilang ciri khas. Pokoknya ini rendang yang sudah Maci banyak belajar. Maci itu banyak berguru dengan orang Payakumbuh juga, dengan orang Bukit Tinggi juga. Yang penting ini Sumatera Barat, mewakili Sumatera Barat. Iya. Luar biasa sih Maci ini. Nih Maci, kita ada bingkisan souvenir dari sponsor Wirma nih, dari Aderia Pastry. Ini salah satu UMKM juga nih Maci. Oh, UMKM Bojongsari ya? Bojongsari, Bosama. Wow, kelihatannya aja nih sudah menggoda. Terima kasih Adelia Pastry. Nah, terus selain rendang apa lagi Maci yang dijual? Oh iya, tadi selain rendang kan kita jual bumbu instan ya atau pasta ya. Yang pasta inilah yang akan kita rencana kita ekspor ya. Ini kita lagi menunggu izin edar kita di IPI. Karena kita kan sudah membentuk koperasi juga nih. Ada koperasinya? Koperasi Kobana Rendang. Nah, kopi bar itu adalah kopnya itu koperasi, I-nya itu Iko, Ba-nya itu Bana, R itu Randang. Iko Bana Randang tuh Iko ini, Iko tuh ini, Bana tuh ini sebenarnya rendang. Itu artinya. Jadi kita ada 30 orang di dalam koperasi itu, kita sudah punya legalitas. Rencana yang dapur yang akan kita pakai itu adalah dapur LIPI yang memang sudah standarnya internasional. Berarti ini target ekspor. Ekspor ya. Kalau untuk lokalnya? Untuk lokalnya kalau yang ini juga
ini untuk kalau koperasi kita dirikan karena kita mau Iya. ekspor ya. Ekspornya berarti kan pakai nama koperasi ini. Koperasi. Kalau Ya. lokalnya seperti ini. Kalau lokalnya ini juga ini yang akan kita ini nanti. Untuk ke luar negeri itu kan memang bumbu yang diminta. Bumbu, ya. Nih ya. Tapi Nanti mungkin brandnya bukan. Iko Banarandang nanti. Oh iya. Ya, mohon doanya aja supaya izin edarnya cepat keluar ya asapnya. Terus gitu. apalagi nih produknya? Kita ada ini juga. Karena Padang itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya balado. Ini ada dendeng balado. Ini ada dendeng, ini ada dua sebenarnya. Berarti Ada ini yang udah kering. dagingnya. Udah Ada dagingnya nih kayak gini, ada dagingnya. Ya. Nih. Kalau yang tadi kan pastanya kan. Ya, pasta. Kalau ini ini kan bukan rendang, jadi Ah. ini adalah apa namanya makanan favorit juga di Padang, dendeng batoko namanya. Batoko itu apa yang dibukul itu gitu loh, batoko. Geprek lah ya kalau. Geprek ya, kalau di Padang geprek itu toko. Iya. Jadi dendengnya basah. Tapi ada dua sebenarnya, cuman masih lebih banyak ininya peminat dari konsumen yang basah. Terus apa lagi? Ada rendang jamur nih ya, rendang jamur juga nih. Kita kemas kayak gini. Gitu. Oh itu yang sudah ada ininya ya? Iya. Ada. Nah, ini yang rendang daging kemasannya. Nah terus ini ngomong-ngomong nih. Iya. Harganya segini berapa Mas? Kalau lihat kan ini 250 gram ya. Iya. Nah ini berapa nih? Harganya ini 35.000. 35.250. Sangat ekonomis. Sangat Nih. ekonomis. Sekarang ya. kan apalagi cabai lagi mahal nih. Iya. Jadi Sobat Firma atau teman-teman yang lagi nonton nih, tadi nggak usah kita masak, beli bahan segala macam. Udah beli aja ini cuma 35.000 nih. Bisa beli di mana? Bisa di ini Udah. di Tokopedia. Udah ada. Ada. Iya. Namanya Rendang Makcik Roza, namanya ini bumbu rendang instan. Oh. Bisa di Instagram rendang Makcik ID ya, catat ya, rendang Makcik ID. Kemudian Facebook Nurzakia Caniago. Kemudian bisa di Wirma. Wirma ya? Iya. Wirma jadi resellernya Makcik. Iya. Masih terima reseller Makcik? Wah, terima. Harganya mungkin lebih murah ya, beda ya. Kalau reseller itu pasti beda gitu. Kalau untuk di toko sementara ini gimana? Di toko belum. Belum ada ya. Belum ya. Oke, Sobat Firma, kita coba produk unggulannya rendang Makcik Rosa. Di sini nih banyak macamnya nih. Ini rendang daging katanya nih. Ini kacang, ini jamur sama ini dendeng. Saya akan coba jamur dulu karena unik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan pertama pedes. Ini jamur kok udah kayak jadi daging ya. Biasanya kalau jamur ini kan tawar ya, nggak ada rasanya. Pas dipakai bumbu, ini bener-bener luar biasa. Pedesnya yang pasti nendang banget. Untuk percobaan selanjutnya kita cobain dendeng. Ini bakal tambah pedes. Pokoknya udah cabenya udah kelihatan banget. Bismillah. Semangat. Karena ini udah ada dagingnya. Kenyal. Ini sangat luar biasa. Oke Sobat Firma, kayaknya saya udah kepedesan nih tadi gara-gara makan rendang sama dendeng. Mungkin kita akhiri dulu nih apa bincang-bincang saya dengan Makcik Rosa nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Cik, terima kasih Wifa udah diberi kesempatan untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan usaha Makcik tambah lancar, tambah sukses dan makin banyak dikenal. Iya, Kang Dadan sama-sama ya. Makcik juga terima kasih kepada Kang Dadan dan tim Wirma yang sudah mau datang berkunjung ke rumah produksi Makcik ini. Kemudian kepada Adelia Pastry terima kasih yang sudah mengirimkan produk terbaiknya kepada Makcik dan udah Makcik coba itu rasanya luar biasa. Ini kalau dipesan kemana nih Kang? Ke Wirma ada bisa. Oh, ke Wirma. Oke. Halo pemirsa, kalau seandainya mau pesan bolen yang enak bisa ke Adelia Pastry melalui Wirma. Oke Sobat Firma, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.